Pencurian terbesar abad ini tinggal menghitung hari menjelang tanggal eksekusinya. Komplotan sudah lengkap dan siap menjalankan misi untuk mencuri lukisan sang maestro, Raden Saleh, yang berjudul Penangkapan Diponegoro. Pemalsuan, peretasan, pertarungan, dan manipulasi terjadi dalam pencurian berencana yang dijalankan oleh sekelompok anak muda amatiran. Itu adalah sinopsis singkat film Mencuri Raden Saleh yang tayang serentak di bioskop pada Kamis, 25 Agustus 2022. Mencuri Raden Saleh tayang dengan durasi penayangan selama 2 jam 34 menit. Film yang disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko sebagai direktur ini bergenre action, drama, serta kejahatan. Namun Indonesia tidak akan membahas film yang dibintangi oleh Iqbal Ramadan tersebut. Lebih dalam, Indonesia bakal menyajikan informasi tentang Raden Saleh, sosok manusia modern Jawa pertama yang punya privilegi belajar melukis di Eropa 1829. Bagaimana kisahnya? Selengkapnya, mari saling menerima. Nama Raden Saleh sangat dikenal di kalangan seni rupa. Ketokohan dan karya-karyanya memiliki posisi penting dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Siapakah Raden Saleh? Raden Saleh Syarif Bustaman, 1811-1880, adalah bumiputra Jawa pertama yang mendapatkan privilege untuk belajar melukis di Eropa atas beasiswa pemerintah Belanda. Sejumlah penulis dan peneliti menyebutnya sebagai manusia modern Jawa pertama yang memiliki pola pikir ala Barat. Ia menghabiskan 25 tahun masa hidupnya di Eropa, Belanda, Jerman, Prancis, Italia, Inggris, dalam pergaulan di kalangan elit aristokrat dan intelektual. Selain pelukis, Raden Saleh juga dikenal sebagai kolektor dokumen etnografi dan arkeologi, arsitek, paleontolog, perancang pertamanan, pendiri berbagai taman marga satwa, serta perancang busana. Raden Saleh dilahirkan sekitar tahun 1811 di Terboyo, Semarang dalam lingkungan keluarga Jawa ningrat keturunan Arab. Karena ayahnya meninggal pada usia muda, Raden Saleh dididik pamannya yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Semarang, Raden Adipati Suraadi Manggala. Di rumah pamannya inilah minat Raden Saleh kepada kesenian tubuh. Pada tahun 1819, Gubernur Jenderal Van der Capellen mengajak Raden Saleh muda ke Bogor dan diantarkan kepada Profesor Caspar Georg Karl Reinward untuk kemudian dititipkan pada pelukis Auguste Antoine Joseph Payen. Teknik melukisnya yang baik membuatnya kemudian tergabung bersama Payen dalam tugas penelitian Profesor Reinward sepanjang 1892. Akibat meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 di mana pamannya ditangkap pemerintah kolonial Belanda, Saleh memutuskan tidak kembali ke Semarang namun tinggal di Cianjur setelah diterima pada Dinas Administrasi Rendah Pemerintah Kolonial Belanda. Saleh, yang tumbuh mendambakan hidup di tengah peradaban Eropa, pada tahun 1829 berkesempatan mewujudkan mimpinya setelah menerima tawaran berangkat ke Belanda untuk bekerja pada Jean Baptiste de Linge, Sekretaris Keuangan Pemerintahan Kolonial Belanda. Setibanya di Antwerpen, Raja Belanda menyetujui beasiswa untuk Raden Saleh selama 2 tahun, yang kemudian beberapa kali diperpanjang. Di Den Haag, Raden Saleh belajar pada Cornelius Kruseman, 1797-1857, pelukis potret dan lukisan sejarah, serta Andreas Kelfold, 1787-1870, pelukis pemandangan alam.
Ia kemudian berpindah dari kota ke kota di Eropa seperti Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Dresden, Coburg dan berakhir di Paris di mana ia meraih pencapaian tertingginya ketika lukisannya berburu rusa di Jawa diikut sertakan pada pameran Salon tahun 1847 dan dibeli oleh Raja Louis Philippe. Raden Saleh kembali ke Jawa pada tahun 1851 dan sempat kembali berkunjung ke Eropa pada tahun 1870. Raden Saleh dalam sepanjang karirnya mengerjakan karya lukisan potret, pemandangan alam, dan tema-tema romantik seperti perburuan binatang, badai di lautan, dan bencana alam. Karya-karyanya juga menyangkut kehidupan manusia dan binatang yang bergulat dalam tragedi. Walaupun berada dalam bingkai romantisisme, namun tema-tema karya lukisannya bervariasi, dramatis, dan mempunyai elan vital yang tinggi. Meskipun demikian, Raden Saleh belum sadar sepenuhnya berjuang menciptakan seni lukis Indonesia, tetapi dorongan hidup yang diungkapkan tema-temanya sangat inspiratif bagi seluruh lapisan masyarakat, lebih-lebih bagi kaum terpelajar pribumi yang sedang bangkit nasionalismenya. Satu-satunya lukisan historis yang diciptakan sekaligus merupakan karya utama dari Raden Saleh adalah penangkapan Pangeran Diponegoro 1957. Karya lainnya yang sering disinggung dalam literatur adalah Banjir di Jawa 1862 yang terinspirasi dari Rakit Medusa 1818 karya Theodor Gritschau. Karya-karya Raden Saleh dikoleksi oleh kolektor dan museum terpandang di Eropa hingga Amerika seperti Museum Louvre di Prancis, Rijksmuseum di Belanda, dan Smithsonian American Art Museum di Amerika Serikat. Galeri Nasional Indonesia juga memiliki koleksi beberapa karya Raden Saleh. Salah satunya adalah Kapal Karam Dilanda Badai C 1840. Semasa hidupnya Raden Saleh memiliki beberapa murid, di antaranya adalah Raden Salikin, putra dari saudara sepupu lakinya, Raden Kusumadibrata dan Raden Mangkuy Miharjo. Keduanya adalah anak muda Sunda keturunan bangsawan. Karya lukisan cat minyak Raden Kusumadibrata dikoleksi oleh Tropenmuseum Amsterdam berupa potret Raden Wangsa Juda, Patih dari Bandung dan potret Raden Adipati Arya Kusumadiningrat, Bupati Galuh. Sedangkan 21 lembar karya litografi Raden Mangkuy Miharjo pernah dipamerkan pada International Colonial and Witvoorhandel Tentoonstelling tahun 1883 di Amsterdam. Belakangan, Raden Soma dan Lai Kim Hok juga untuk beberapa waktu sempat menjadi murid Raden Saleh. Raden Saleh wafat di Bogor pada 23 April 1880. Itulah kisah singkat Raden Saleh. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babakan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya
pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari benda ini. Maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus kencang.